semua, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ines Kana. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tantangan dan dinamika pendidikan Pancasila. Mari kita simak bersama. Oke teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah sekumpulan materi didikan dan pengenalan akan Pancasila sebagai dasar negara dan menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri, yaitu kepada anak didik. Pendidikan Pancasila juga bermaksud untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, dan sikap menghargai perbedaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, kita juga harus mengetahui apa itu dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila adalah konsep yang mengacu pada proses perkembangan dan penyesuaian nilai-nilai dasar Pancasila dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek dinamika terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama aspek histori, yang kedua aspek kulikuler, yang ketiga aspek metodologis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, aspek histori. Aspek histori pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Aspek yang kedua yaitu aspek kulikuler. Pada awalnya, pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun, sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN. Aspek yang ketiga yaitu aspek metodologis. Pada awalnya, pendidikan Pancasila juga menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun, sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat interaktif dan dialogis. Yang berikutnya, kita harus mengetahui tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila merujuk pada hambatan atau kesulitan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia dan juga pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan moral warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks ini termasuk: yang pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan nasional benar-benar terwujud dalam kurikulum pengajaran dan kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. Yang kedua, kontekstualisasi nilai-nilai. Dalam kontekstualisasi nilai-nilai ini, menyesuaikan cara penyampaian nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai aslinya. Yang ketiga, melibatkan masyarakat. Dalam melibatkan masyarakat, tantangan dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan melibatkan diri dalam pendidikan Pancasila, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya diaplikasikan di sekolah tetapi juga di lingkungan sosial lebih luas. Yang keempat, konsistensi implementasi. Dalam konsistensi implementasi, menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar tingkat tinggi, agar proses pendidikan benar-benar menciptakan warga negara yang mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pelatihan guru. Dalam pelatihan guru ini, memastikan bahwa para pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila
dan mampu mentransfernya dengan baik kepada generasi muda. Yang keenam, evaluasi efektivitas. Dalam evaluasi efektivitas, menyusun mekanisme evaluasi yang efektif untuk mengukur sejauh mana pendidikan Pancasila mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu integrasi dengan nilai lokal. Dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pendekatan pendidikan ini tetap relevan dan diterima secara luas. Untuk mengatasi ketujuh tantangan tadi, memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi formalitas tetapi juga benar-benar menciptakan generasi yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ines Kana, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.